publik mendapat instruksi dari pimpinan untuk menerapkan sistem digitalisasi dokumen agar proses kerja lebih efisien dan transparan. Namun beberapa pegawai senior menolak karena khawatir tidak mampu menyesuaikan diri dengan teknologi baru. Penolakan ini menimbulkan ketegangan antar pegawai dan memperlambat implementasi program. Jika kepala unit ingin menunjukkan kemampuan manajerial dalam mengelola perubahan, langkah yang paling tepat adalah A. Memberikan sanksi administratif kepada pegawai yang menolak perubahan agar disiplin meningkat. B. Mengabaikan protes pegawai dan tetap menjalankan sistem baru secara penuh. C. Mengganti seluruh pegawai yang tidak memiliki kemampuan teknologi. D. Menunda penerapan sistem digital hingga pegawai benar-benar siap. E. Melibatkan pegawai senior dalam pelatihan, memberi pendampingan, serta mengajak mereka berperan aktif dalam proses transisi agar merasa dihargai. Jawaban E. Pembahasan. Mengelola perubahan bukan hanya soal kebijakan, tetapi juga tentang membangun kesiapan mental dan rasa memiliki dalam tim. Melibatkan pegawai senior dalam pelatihan dan pengambilan keputusan akan menumbuhkan rasa tanggung jawab bersama. Pendekatan ini menumbuhkan kepercayaan diri, mengurangi resistensi, dan memperkuat budaya adaptif di lingkungan kerja yang sedang bertransformasi. Soal nomor 12, seorang kepala bidang mendapati kinerja timnya menurun selama beberapa bulan terakhir. Beberapa pegawai mengaku merasa tidak mendapatkan bimbingan atau umpan balik yang jelas, sementara sebagian lainnya merasa potensi mereka tidak dimanfaatkan secara maksimal. Jika kepala bidang ingin meningkatkan performa tim sekaligus mengembangkan kompetensi individu, langkah paling tepat adalah A. Memberi kritik keras agar pegawai segera memperbaiki kinerjanya. B. Memindahkan pegawai yang tidak berprestasi ke bagian lain agar beban kerja tim berkurang. C. Menyerahkan proses pembinaan kepada HRD agar lebih terstruktur. D. Melakukan sesi coaching dan mentoring secara rutin untuk membantu pengembangan keterampilan, memberi umpan balik, serta membangun motivasi kerja. E. Membiarkan pegawai belajar sendiri agar mereka lebih mandiri dan kreatif. Jawaban D. Pembahasan. Pemimpin yang efektif tidak hanya menuntut hasil, tetapi juga mendampingi proses. Coaching dan mentoring adalah sarana penting untuk mengidentifikasi potensi, menguatkan motivasi, serta membantu pegawai menemukan solusi atas hambatan kerjanya. Pendekatan ini mendorong budaya pembelajaran berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan diri, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab kolektif dalam mencapai tujuan organisasi. Soal nomor 13, dalam sebuah proyek pengembangan aplikasi kampus, tim mengalami stagnasi karena setiap rapat berlangsung tanpa arah yang jelas. Anggota tim enggan berbicara karena pimpinan proyek jarang memberi panduan dan lebih banyak diam. Situasi ini menyebabkan keterlambatan dan kebingungan dalam pelaksanaan tugas. Sebagai pimpinan proyek yang ingin menunjukkan kepemimpinan dan pengaruh yang kuat, tindakan yang paling tepat adalah A. Menetapkan arah kerja yang jelas, memberikan contoh nyata dalam tindakan, serta memotivasi anggota agar aktif berkontribusi dalam pengambilan keputusan. B. Menggunakan otoritas formal untuk memastikan semua anggota patuh pada perintah. C. Menghindari konfrontasi dengan membiarkan rapat berlangsung tanpa keputusan. D. Menunggu anggota lain yang lebih berpengalaman untuk memimpin rapat. E. Menyerahkan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada anggota yang paling vokal. Jawaban A. Pembahasan. Kepemimpinan yang efektif ditunjukkan melalui kejelasan arah, keteladanan, dan kemampuan memotivasi tim. Pemimpin yang berpengaruh mampu membangkitkan semangat kerja dengan komunikasi yang terbuka dan sikap konsisten terhadap visi bersama. Dengan memimpin secara aktif dan menjadi teladan, pemimpin memperkuat kepercayaan tim sekaligus memastikan tujuan proyek tercapai tepat waktu dengan semangat kolaboratif. Soal nomor 14, sebuah instansi pelayanan publik mendapat banyak keluhan dari masyarakat karena waktu tanggap pelayanan yang lama dan proses yang berbelit. Sebagai supervisor baru, Anda ingin memperbaiki sistem kerja tanpa membuat staf merasa terbebani. Untuk menerapkan orientasi pelayanan publik yang profesional, langkah paling tepat adalah A. Memerintahkan staf bekerja lembur agar semua keluhan segera ditangani. B. Menghapus layanan manual dan memaksa seluruh proses beralih ke sistem daring. C. Melakukan evaluasi alur kerja, mengumpulkan umpan balik pengguna, dan memperbaiki prosedur agar pelayanan lebih cepat, mudah, serta berfokus pada kepuasan masyarakat. D. Mengadakan pelatihan teknis terbatas tanpa melibatkan pengguna layanan. E. Mengurangi jenis layanan yang ditawarkan agar pekerjaan lebih ringan. Jawaban C. Pembahasan. Orientasi pelayanan publik mengutamakan kebutuhan dan kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Dengan melakukan evaluasi dan menyederhanakan alur layanan, pimpinan menunjukkan kepedulian terhadap efisiensi dan kualitas pelayanan. Pendekatan berbasis umpan balik publik membantu organisasi memperbaiki sistem secara berkelanjutan, menumbuhkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan pengguna.
Soal nomor 15 dalam proyek riset kampus yang melibatkan mahasiswa dari berbagai daerah, muncul perbedaan gaya komunikasi, kebiasaan kerja, dan cara berpikir. Sebagian anggota merasa ide mereka kurang dihargai karena dominasi kelompok tertentu. Akibatnya, semangat kerja tim menurun dan produktivitas berkurang. Sebagai ketua tim yang ingin membangun kerjasama yang harmonis, langkah paling tepat adalah A. Mengatur ulang pembagian tugas secara sepihak agar pekerjaan tetap berjalan. B. Mengadakan sesi refleksi tim untuk mendengarkan pandangan semua anggota, menegaskan pentingnya sikap saling menghargai, serta menumbuhkan rasa kebersamaan lintas budaya. C. Membiarkan kelompok dominan tetap memimpin karena dianggap paling berpengalaman. D. Menghindari pembahasan yang berpotensi memunculkan perbedaan agar situasi tidak memanas. E. Membatasi komunikasi antar anggota agar tidak terjadi perdebatan yang memperlambat proyek. Jawaban B. Pembahasan. Kesadaran sosiokultural adalah kemampuan memahami dan menghargai keberagaman dalam tim. Dengan membuka ruang refleksi dan dialog, pemimpin membantu setiap anggota mengekspresikan pandangannya serta membangun rasa saling pengertian. Pendekatan inklusif ini menumbuhkan solidaritas, menghilangkan prasangka, dan menciptakan suasana kerja yang saling menghormati, sehingga tim dapat berkolaborasi secara produktif dan harmonis. Soal nomor 16 dalam rapat koordinasi lintas bagian, seorang manajer menyadari bahwa dua tim berbeda sering berselisih karena perbedaan gaya kerja dan ego antar anggota. Proyek yang sedang dijalankan pun terancam tertunda. Untuk mengatasinya, manajer menginisiasi pertemuan terbuka yang menekankan pentingnya visi bersama dan rasa saling menghargai. Ia mendorong setiap anggota untuk memahami tujuan organisasi secara kolektif dan menegaskan bahwa keberhasilan hanya dapat dicapai dengan kerjasama. Pendekatan kepemimpinan seperti ini menunjukkan A. Upaya menghindari konflik agar pekerjaan selesai cepat. B. Pengawasan ketat terhadap setiap anggota tim. C. Penetapan target tanpa mempertimbangkan perbedaan individu. D. Pengaruh positif dengan membangun kesepahaman dan motivasi bersama. E. Pemberian sanksi bagi tim yang tidak bekerja sama. Jawaban D. Pembahasan. Manajer tersebut menggunakan pengaruh positif yang berlandaskan pada komunikasi terbuka, empati, dan visi bersama. Ia tidak menggunakan kekuasaan untuk memaksa, melainkan mengajak tim membangun komitmen terhadap tujuan bersama. Kepemimpinan seperti ini dikenal sebagai kepemimpinan transformasional, di mana pemimpin berfokus pada motivasi dan inspirasi agar kinerja tim meningkat secara sukarela. Pendekatan ini menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap hasil kerja, menurunkan potensi konflik, serta memperkuat loyalitas anggota tim terhadap organisasi. Soal nomor 17, seorang pegawai menemukan bahwa laporan keuangan proyek bulan ini menunjukkan kelebihan dana operasional yang cukup besar. Rekan satu tim menyarankan agar dana tersebut disimpan secara informal untuk keperluan mendadak bulan berikutnya, dengan alasan agar proses administrasi lebih cepat. Pegawai tersebut mempertimbangkan risiko etis dan akhirnya memilih melaporkan seluruh sisa dana kepada atasan, sesuai prosedur resmi. Tindakan ini mencerminkan A. Integritas dan akuntabilitas terhadap aturan serta transparansi keuangan. B. Ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan situasi tim. C. Ketaatan berlebihan terhadap birokrasi. D. Kepatuhan terhadap tekanan sosial dalam tim. E. Ketidaktegasan dalam mengambil keputusan. Jawaban A. Pembahasan. Keputusan pegawai untuk melaporkan dana sisa sesuai aturan mencerminkan integritas tinggi dan akuntabilitas yang kuat. Ia menempatkan kejujuran di atas kepentingan kelompok kecil, sekalipun tindakannya mungkin tidak disukai rekan kerjanya. Dalam konteks organisasi publik maupun swasta, integritas berarti melakukan hal yang benar walaupun tidak diawasi, sedangkan akuntabilitas berarti berani mempertanggungjawabkan keputusan. Sikap ini memperkuat kepercayaan pimpinan, menjaga reputasi organisasi, dan memastikan tata kelola keuangan tetap transparan. Soal nomor 18, sebuah lembaga pemerintah sedang menerapkan sistem digitalisasi untuk seluruh proses administrasi. Banyak pegawai senior yang menolak karena belum terbiasa dengan teknologi baru dan merasa perubahan itu mengancam posisi mereka. Kepala bagian kemudian menyusun pelatihan bertahap, menyediakan pendampingan bagi yang kesulitan, serta mengadakan sesi diskusi agar semua bisa menyesuaikan diri. Langkah kepala bagian ini mencerminkan kemampuan A. Mempertahankan metode lama agar semua merasa nyaman. B. Mengabaikan penolakan agar proyek tetap cepat selesai. C. Mengelola perubahan dengan pendekatan partisipatif dan dukungan transisi. D. Memberi instruksi keras agar semua mengikuti peraturan baru. E. Membiarkan staf menyesuaikan diri tanpa panduan yang jelas. Jawaban C. Pembahasan. Kepala bagian tersebut memperlihatkan kemampuan manajemen perubahan yang efektif, yakni dengan mendampingi proses adaptasi secara terencana dan partisipatif.
Ia memahami bahwa resistensi terhadap perubahan sering disebabkan oleh ketakutan dan ketidaktahuan, bukan sekadar penolakan. Dengan memberikan pelatihan, dukungan, dan komunikasi yang konsisten, pemimpin membantu pegawai bertransisi tanpa tekanan berlebihan. Pendekatan seperti ini menciptakan budaya kerja yang siap berinovasi, meminimalkan konflik, dan memperkuat kepercayaan bahwa perubahan adalah bagian alami dari kemajuan organisasi. Soal nomor 19 dalam proyek lintas divisi, seorang koordinator menyadari bahwa beberapa anggota tim sering salah paham mengenai pembagian tugas karena komunikasi yang kurang jelas. Akibatnya, pekerjaan tumpang tindih dan tenggat waktu mulai terlewat. Koordinator tersebut lalu menetapkan forum komunikasi mingguan, membangun sistem laporan terbuka, serta mendorong setiap anggota untuk menyampaikan ide maupun kendala secara langsung. Tindakan ini mencerminkan kemampuan A. Menjalankan tugas tanpa bergantung pada orang lain. B. Berkomunikasi efektif dan membangun kerja sama lintas unit. C. Mengontrol semua pekerjaan agar tidak ada kesalahan. D. Menghindari diskusi agar konflik tidak muncul. E. Memusatkan semua keputusan pada pimpinan tertinggi. Jawaban B. Pembahasan. Koordinator proyek memperlihatkan keterampilan komunikasi yang kuat sekaligus kemampuan kolaboratif. Dengan membuka ruang dialog reguler, ia menciptakan sistem kerja yang transparan dan saling mendukung. Komunikasi efektif bukan hanya menyampaikan pesan dengan jelas, tetapi juga memastikan pesan itu dipahami dengan benar. Melalui pendekatan partisipatif, setiap anggota tim merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Ini memperkuat rasa memiliki terhadap proyek dan meningkatkan efektivitas kerja lintas unit dalam organisasi yang kompleks. Soal nomor 20, seorang supervisor dipindahkan ke wilayah kerja baru yang memiliki budaya lokal yang berbeda dari tempat asalnya. Gaya kepemimpinannya yang tegas dan langsung ternyata dianggap kasar oleh beberapa anggota tim lokal. Ia kemudian berusaha memahami nilai-nilai budaya setempat, mengubah gaya komunikasinya menjadi lebih santun, serta melibatkan tokoh lokal dalam kegiatan tim agar tercipta keharmonisan. Sikap supervisor tersebut menunjukkan A. Ketegasan tanpa mempertimbangkan sensitivitas budaya. B. Keterbukaan dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap keberagaman budaya. C. Upaya mempertahankan gaya kepemimpinan pribadi tanpa kompromi. D. Keengganan untuk beradaptasi demi menjaga wibawa. E. Ketaatan pada kebijakan tanpa memahami konteks sosial. Jawaban E. Pembahasan. Supervisor memperlihatkan kesadaran sosiokultural yang tinggi, yaitu kemampuan memahami dan menghargai keberagaman nilai, bahasa, dan kebiasaan kerja. Dengan menyesuaikan gaya komunikasi serta melibatkan tokoh lokal, ia membangun kepercayaan dan rasa hormat tim. Dalam konteks kerja multikultural, pemimpin yang peka terhadap budaya tidak hanya menciptakan lingkungan yang inklusif, tetapi juga memperkuat efektivitas kerja. Kesadaran ini penting dalam membangun hubungan lintas generasi dan suku, mencegah konflik budaya, serta menumbuhkan rasa kebersamaan di tempat kerja yang beragam.